Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Landari dengan NIM 123011143, kelas 2E, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kasus korupsi, salah satunya yaitu EKTP yang terjadi di Indonesia. Baiklah, kita akan membahas pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Jenis-jenis korupsi ada 5. Yang pertama, suap. Artinya, pemberian uang, barang, atau jasa untuk memenuhi tindakan seseorang yang memegang posisi kekuasaan. Yang kedua, ada penggelapan. Artinya, pencurian atau pengalihan dana atau aset yang dipercayakan kepada seseorang dalam posisi tanggung jawab. Yang ketiga, ada nepotisme. Artinya memberikan pekerjaan atau keuntungan lainnya kepada keluarga atau teman tanpa melalui proses yang adil. Yang keempat, ada pemerasan. Artinya menggunakan kekuasaan atau ancaman untuk memaksa seseorang memberikan uang atau manfaat lainnya. Dan yang kelima adalah kolusi. Arti dari kolusi ini adalah kesepakatan rahasia antara pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan ilegal yang merugikan pihak ketiga. Setelah kita mengetahui pengertian dan jenis-jenisnya, tentu saja korupsi ini memiliki dampak. Yang pertama itu penurunan kualitas layanan publik. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, pelemahan institusi pemerintah. Yang keempat, penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, kerugian finansial. Yang keenam, ketidakstabilan politik. Dan yang ketujuh, ada merusak moral dan etika. Contoh kasus korupsi di Indonesia yaitu kasus EKTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik, merupakan salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia yang mencuat sekitar tahun 2011 sampai tahun 2012. Data dan fakta kasus korupsi EKTP. Proyek EKTP dimulai pada tahun 2011 dengan anggaran 5,9 triliun dengan kerugian negara sekitar 2,3 triliun. Pelaku utamanya yang pertama ada Setia Novanto, mantan Ketua DPR, dihukum 15 tahun penjara. Yang kedua ada Imran, mantan Dirjen Dukcapil, dihukum 15 tahun penjara. Yang ketiga ada Sugiarto, mantan pejabat pembuat komitmen di Ditjen Dukcapil, dihukum 15 tahun penjara. Dan yang keempat ada Andi Narogong, pengusaha, dihukum 8 tahun penjara. Modus operandi yang pertama penggelembungan harga, pengaturan pemenang tender, dan yang ketiga penyuapan serta pembagian komisi. Dampak dari kasus ini, yang pertama menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang kedua rusaknya citra DPR dan pemerintah, yang ketiga memperlihatkan kelemahan sistem pengawasan dalam proyek pemerintah, sehingga muncul opini-opini dari berbagai pihak. Yang pertama ada dari pihak masyarakat umum. Mereka mengatakan bahwa banyak yang mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan atas keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus ini. Mereka menilai bahwa hukum yang diberikan belum sebanding dengan kerugian yang mereka timbulkan. Yang kedua ada opini dari pakar hukum dan anti korupsi. Mereka mengatakan bahwa beberapa pakar mengkritik lambatnya proses hukum dan ketidakjelasan dalam pengungkapan semua pelaku yang terlibat. Ada juga yang menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih mendalam untuk mencegah kasus serupa. Ada opini dari pemerintah dan DPR. Mereka mengatakan bahwa beberapa pejabat berusaha menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem pengawasan dan transparansi dalam proyek pemerintah. Namun skeptismenya masih tinggi di kalangan publik. Dan opini saya sendiri adalah kasus korupsi EKTP di Indonesia adalah bukti betapa seriusnya masalah korupsi yang kita hadapi. Skandal ini merugikan negara triliunan rupiah dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
penyelesaian yang tegas dan transparan, serta reformasi birokrasi yang mendalam sangat diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk memberantas korupsi dan membangun sistem yang lebih bersih dan akuntabel. Adapun solusi yang diusulkan pada kasus ini, yang pertama adalah penguatan lembaga anti korupsi, di mana memperkuat peran dan wewenang KPK untuk menyelidiki dan menindak kasus korupsi dengan lebih efektif. Perlindungan hukum yang lebih baik bagi penyidik dan pelapor kasus korupsi. Yang kedua ada reformasi sistem pengadaan, di mana mengimplementasikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan dan berbasis teknologi, membentuk mekanisme pengawasan yang independen, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Yang ketiga ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, artinya mewajibkan pelapor berkala dan audit independen untuk proyek-proyek besar pemerintah, menerapkan sistem e-government yang memungkinkan akses publik terhadap informasi proyek pemerintah. Yang keempat adalah edukasi dan kampanye anti korupsi, meningkatkan pendidikan anti korupsi di berbagai jenjang pendidikan dengan cara melakukan kampanye publik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Yang kelima ada penegakan hukum yang konsisten, artinya menjamin penegakan hukum yang adil dan konsisten tanpa pandang bulu terhadap pelaku korupsi, mengkaji ulang hukum bagi pelaku korupsi untuk memastikan efek jera yang lebih kuat. Dari permasalahan-permasalahan di atas, yang dapat saya simpulkan adalah kasus korupsi EKTP menunjukkan betapa kompleks dan mendalamnya masalah korupsi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan penguatan institusi, reformasi sistem, peningkatan transparansi, edukasi, dan penegakan hukum yang konsisten. Hanya dengan komitmen kuat dari semua pihak, korupsi dapat ditekan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.